Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Desa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aplikasi Sipajak 1.0, yaitu aplikasi untuk mengelola informasi pajak bumi dan bangunan di desa. Aplikasi ini ditenagai menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan framework Laravel, dan juga Livewire. Sipajak ini terdiri dari dua sisi ya, sisi front end dan juga sisi back end. Sisi front end-nya yaitu Sipajak 1.0 ini untuk menginformasikan kepada publik tentang pajak bumi dan bangunan di desa, yaitu tentang target, pencatatan, dan petugas pemungut pajak. Ya. Namun, si website ini masih kosong karena kita belum mengisinya di bagian backend. Untuk itu, mari kita isi target pencatatan petugas di bagian backend dengan cara menekan tombol login di pojok kanan atas. Nah, ini adalah halaman login dari Sipajak. Kita masukkan email address dan juga password. Terisi email addressnya yaitu kolektor@desa.id dan passwordnya juga kita bisa lihat di sini passwordnya desa. Setelah terisi, kita tekan tombol sign in. Nah, ini adalah halaman awal daripada aplikasi Sipajak ini. Di sidebar-nya itu ada menu about, kemudian ada pengaturan awal yaitu kantor desa, dusun, dan petugas. Kemudian di menu pengaturan target ada target PBB dan juga SPPT. Kemudian di pencatatan ada BKU. Simpel sekali ya. Namun kita akan isi satu persatu. Pertama kita akan klik menu about ini, yaitu menu untuk mengisi tentang aplikasi ini. Jadi kita isi di bagian about ini dengan deskripsi dari aplikasi Sipajak ini. Nah, saya sudah mengisinya, bisa tambah dan juga bisa edit. Ya, kita coba edit. Nah, di judulnya misalkan ini judul aplikasi kita isi dengan Sipajak 1.0. Deskripsinya misalkan di sini adalah Sipajak 1.0 adalah aplikasi informasi pajak bumi dan bangunan di desa. Seperti ini aja ya. Ini disesuaikan saja dengan deskripsi untuk ditampilkan di publik ya. Jadi untuk ditampilkan di bagian tentang ini. Jadi nanti masyarakat atau publik melihat aplikasi Sipajak ini apa sih? Nah, nanti bisa dilihatnya di tentang. Jadi aplikasi pajak ini adalah aplikasi untuk menginformasikan kepada publik terkait pajak bumi dan bangunan. Jadi di tentang ini. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, ya kita lihat di websitenya. Nah, akan tampil di sini. Jadi Sipajak 1.0 adalah aplikasi informasi pajak bumi dan bangunan di desa. Jadi ini tentang ini untuk menginformasikan Sipajak ini apa sih gitu kan. Jadi nanti akan diisi di bagian backend-nya oleh admin, akan diisi dari mulai titel dan juga deskripsinya. Setelah itu kita akan masuk ke kantor desa. Nah, kantor desa ini wajib diisi karena untuk nanti akan memfilter data berdasarkan kode desa dan juga menginformasikan kepada publik nama desa, kecamatan, kabupaten, alamat desa, dan juga nama kepala desa. Saya akan coba karena di sini sudah diisi, maka kita akan edit saja. Misalkan, mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan desa saya yaitu Desa Cimapar. Desanya saya isi dengan Desa Cimapar, kecamatannya Kalibunder, kabupatennya Sukabumi.
alamatnya disesuaikan ya. Jalan Cikiwul, Desa Cimapan, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi. Seperti ini aja ya. Nama kepala desa kita isi dengan nama Uus Susanto. Ya, seperti ini. Setelah semuanya diisi dengan benar, kita akan klik tombol Save Change. Simpan perubahan ini. Ya. Nah, ini sudah terisi ya. Setelah identitas desa terisi, lanjut kita akan mengisi nama dusun. Klik dusun ini, maka akan tampil di bagian konten informasi tentang dusun. Masih kosong karena belum kita isi. Kita tambah dusun untuk mengisi nama dusun. Nomor RW atau nomor dusun ya, itu misalkan 1, nama kepala dusunnya Asep Sunandar. Kemudian create another untuk membuat nama dusun lainnya. Kemudian dusun 2 namanya Ahmad Bukhari. Create. Kemudian dusun 3 namanya Yusuf Ambari. Untuk dusun 3 namanya Yusuf Ambari. Kemudian dusun 4 namanya Misbahuddin. Nah, kebetulan di desa saya dusunnya cuma 4, jadi kita isi 4 saja seperti ini ya. Nah, ketika kita masuk ke websitenya, di target sudah muncul nama-nama dusun, namun targetnya masih 0 karena belum kita isi targetnya. Tapi nama-nama dusunnya, nama-nama kepala dusunnya sudah terisi. Oke. Balik lagi ke bagian backend si pajaknya, kita isi petugas kolektor atau kolektor desa ya. Kita isi di sini dengan cara tambah petugas. Ya, tambah petugas. Di sini nama petugasnya misalkan Badri Sulistyo, jenis kelamin laki-laki, jabatannya kolektor desa, seperti ini. Kita create. Setelah itu di sini juga bisa kita edit ya, jika ada kesalahan nama, dan juga bisa kita hapus seperti itu. Jadi di sini bisa tambah, bisa edit, dan juga hapus. Dan terakhir bisa dicetak ke dalam PDF. Kita coba cetak ya, dan ini hasil dari penghasil cetaknya ya, data petugas pemungut PBB P2 seperti ini. Selanjutnya kita akan isi nama-nama target. Nah, kita isi nama-nama target. Di sini kita akan tambah data karena masih kosong ya. Nah, di tambah target ini kita mengisi nama atau nama RT, nama targetnya berapa, dan juga jumlah SPPT-nya berapa. Ya, kita contohkan dengan klik tombol tambah ini. Ya, misalkan di sini saya akan mengisi nomor RW-nya 1, nomor RT-nya 1 misalkan ya. Nama ketua RT-nya misalkan di sini Hidayat. Jumlah targetnya kita isi misal di sini 10 juta. Jumlah SPPT-nya misal 123 dan tahun datanya 2025. Oke, kita create. Kita isi nomor RW-nya sekarang nomor RW 2, jadi disesuaikan ya dengan desa masing-masing ya. Ini hanya sebatas contoh saja, jadi disesuaikan nomor RW atau nomor dusunnya berapa, nomor RT-nya juga berapa, jadi disesuaikan saja dengan keadaan di desa masing-masing. Jumlah targetnya misal di sini 34 juta seperti ini.
Jumlah SPPT-nya misalkan 567, tahun datanya 2025. Oke, create. Kemudian kita isi lagi di sini nomor RT-nya 3, nomor dusunnya 3, nomor RT-nya 3, kemudian nama ketua RT-nya di sini misalkan Slamet. Jumlah targetnya misalkan 24.500.000 rupiah. Jumlah SPPT-nya misalkan 234, tahun datanya 2025. Oke, selanjutnya dusun terakhir di dusun 4, nomor RT-nya 4, nama ketua RT-nya misalkan Misbah. Kemudian jumlah targetnya di sini 67.890.000. Nah ini. Kemudian jumlah SPPT-nya 789. Oke, kemudian create. Nah, karena di sini kita sudah mengisi semuanya, kita kembali lagi ke target PBB. Nah, ini adalah jumlah target yang sudah kita input ya. Di sini total RT-nya ada 4, kemudian total targetnya ada 136.390.000. Ya, jadi ini total RT disesuaikan dengan RT masing-masing sesuai dengan yang kita input. Kemudian total target juga disesuaikan dengan apa yang kita input. Setelah semuanya selesai, kita bisa mencetaknya ke dalam PDF. Nah, ini adalah data target PBB Desa Cimapar, Kecamatan Kaleboner, Kabupaten Sukabumi tahun 2025. Jumlah RW-nya ada 4, RT-nya juga ada 4. Ini nama-nama RT-nya, jumlah targetnya, jumlah SPPT-nya, dan di bawah adalah total target dari Desa Cimapar. Sekali lagi ini hanya contoh saja. Ya. Setelah target dirasa sudah beres, nah kita juga bisa mengisi di menu SPPT ini. Menu SPPT ini adalah sebuah menu untuk mencatat gitu ya, mencatat barangkali ada SPPT yang mau dihapus atau pasum itu fasilitas umum ya, karena kalau fasilitas umum kan tidak ada yang bayar ya, gitu kan, seperti lapang desa, kantor desa, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perbaikan data ya. Jadi di tombol SPPT ini adalah menu untuk mengatur SPPT mana saja yang datang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau SPPT yang akan kita hapus, atau SPPT yang akan kita perbaiki, atau ada SPPT yang pasum, ada fasilitas umum. Kita contohkan cara mengisinya ya. Kita isi dulu knob-nya ya. Misalkan ya, alamat objek pajaknya misalkan Kampung Kuda gitu ya. Nama wajib pajaknya misalkan di sini Badri Sulistyo. Alamatnya samain aja Kampung Kuda. Jumlah pokoknya yang harus dibayar di SPPT itu 123.000. Nah, namun ketika cross check di lapangan ternyata SPPT dengan NOP sekian itu tidak ada objek pajaknya. Ada kemungkinan salah cetak mungkin gitu kan. Maka di sini kita bisa mengajukan hapus data ya. Kita isi rinciannya misalkan tidak ada objek pajak. Seperti ini ya. Create an order. Atau bisa saja di kesempatan lain atau di kasus lain di sini ada yang pasum, ada yang perbaikan data. Kita contohkan lagi, misalkan dengan SPPT sekian ini ya. Alamatnya misalkan Kampung Ciwaru. Nah ini nama wajib pajaknya di SPPT-nya tertera lapang desa gitu kan. Lapang desa. Di sininya Kampung Ciwaru. Nah ini samain ya. Jumlah pajaknya misalkan 56.000. Nah, karena ini lapang desa, otomatis kita masukkan ke kategori pasum. Ya, kita isi aja dengan nama
fasilitas umum desa seperti ini. Kemudian kita create. Nah, setelah kita create, nah nanti di sini ada informasi ya, bisa kita cetak di PDF. Nah, ini ada SPPT fasilitas umum ada 1, kemudian kita scroll ke bawah, ada SPPT penghapusan 1, dan ada SPPT perbaikan formatnya. Cuma belum kita isi, akhirnya di datanya kosong, seperti itu. Ya, kita balik lagi ke bagian websitenya. Nah, di target ini karena kita sudah mengisi target, maka si target ini akan terisi. Kita refresh. Nah, itu kan. Jadi si target dari setiap dusunnya sudah terisi. Di sini ada dusun 1, bisa kita lihat rincian ya, untuk melihat rincian daripada target di kedusunan 1. Nah, seperti ini ya. Target PBB dusun 1 adalah 10 juta, rinciannya ini. Karena baru kita input 1 RT saja. Kalau ada banyak RT nanti ke sini banyak ya kan, akan tampil sesuai dengan apa yang kita input di bagian backend. Kita balik lagi ke targetnya, kemudian kita akan lihat di dusun 2 juga sama seperti ini ya, 34 juta. Kita balik lagi ke Yusuf Ambari di dusun 3 juga sama, dan terakhir di dusun 4 juga sama tampil seperti ini. Tuh kan. Selanjutnya kita akan klik menu pencatatan. Nah, menu pencatatan ini adalah menu untuk menginformasikan bahwa di target, misalkan di dusun 1 targetnya 10 juta, lunasnya 0, sisanya 10 juta. Jadi belum ada pembayaran. Di dusun 1 belum ada pembayaran, dusun 2 belum, dusun 3 belum, dusun 4 juga belum. Nah, ini akan kita isi di bagian backend di pencatatan. Kita isi ya. Klik menu buku kas umum. Nah, kita di buku kas umum ini kita bisa melihat ada total uang masuknya, ada total uang keluar. Maksudnya adalah total uang masuk itu adalah uang yang masuk dari dusun ke kolektor. Nah, kalau uang keluar ini dari kolektor ke disetorkan ke pusat atau ke pemerintah daerah gitu. Jadi nanti akan kelihatan ada saldo di kolektor tidak. Ketika ada selisih mungkin ada saldo di kolektor, ketika sama uang masuk sama dengan uang keluar berarti uang tidak ada di kolektor dan sudah disetorkan ke Bapenda. Kita tambah pencatatan. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini ada tanggal pencatatan, kita contohkan tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 ini. Dusun 1 itu setor ke kolektor dari mana? Dari RT 1, seperti itu ya. Untuk deskripsinya disesuaikan saja ya. Diterima pembayaran P2 dari dusun 1 dari RT 1. Nah, ini diterima dari dusun sama diterima dari RT harus sesuai ya, karena ini akan menjadi parameter untuk pelaporan. Misalkan uang masuknya berapa nih? Uang masuknya 5 juta gitu kan. Nah, kalau misalkan ini masuk berarti uang keluarnya dinolkan saja atau dibiarkan saja. Kemudian kita create. Nah, kemudian di tanggal 14 ini dusun 4 juga setor nih ya ke kolektor. Kita isi lagi dusun 4. Kemudian RT-nya tadi adalah 4. Ini juga jangan salah ya. Misalkan di sini dusunnya 4, RT-nya 1. Di dusun 4 itu tidak ada RT 1, makanya harus disesuaikan. Nah, kemudian setor di sini 30 juta misalkan ya. Kemudian ini ya. Ulangi lagi ya. Di bagian BKU, maaf. Tambah pencatatan dusun 4, artinya 4, kemudian deskripsinya dusun 4, RT 4,
kemudian setornya 30 juta. Nah, lihat. Nah, kita masuk lagi ke bagian buku kas umum. Di buku kas umum ada uang masuk ke kolektor 35 juta. Total uang keluarnya 0. Nah, ini ya. Ini rinciannya. Uang masuk 5 juta, saldonya berarti 5 juta. Kemudian dari dusun 4 masuk 30 juta, maka saldonya di kolektor menjadi 35 juta. Ya, untuk melihat BKU ini kita bisa melakukan cetak di bagian PDF. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah BKU dari pencatatan pajak bumi dan bangunan. Uang masuk 5 juta, kemudian karena belum disetorkan masih saldo di 5 juta di kolektor, kemudian dusun 4 juga setor 30 juta dan ada saldo jadi 35 juta di kolektor. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pada tanggal 14 juga, 14 Maret juga, kolektor itu langsung disetorkan ke Bapenda. Dengan cara apa? Dengan cara tambah pencatatan, isi aja ya. Untuk ini isi tanggalnya sesuaikan, untuk diterima dari dusun ininya isi dengan 0 saja ya. Karena kalau dibiarkan nanti akan error, jadi isi aja dengan 0. Kemudian untuk deskripsinya kita ganti menjadi dibayarkan, misalkan ya PBB P2 ke, misalkan disinilah apa namanya Bapenda misalkan ya, seperti ini aja. Nah, berarti kalau dibayarkan itu uangnya bukan lagi masuk tapi keluar. Kita isi 35 juta di sini. Nah, setelah semuanya beres, kita langsung simpan atau create. Nah, ini ya. Nah, di sini bisa cetak kwitansi ya. Nah, bisa cetak kwitansi. Kita coba ya. Oke, saya lupa tadi ya. Nah, ini. Ini untuk setor ya. Tuh. Kita coba yang di dusun misalkan ini ya. Tadi saya lupa. Jadi, setelah kita melaksanakan input, di sini ada cetak kwitansi. Ya, kita coba. Klik cetak kwitansi. Nah, ini bisa di-print dan bisa dibagikan atau dikasih ke kepala dusun seperti ini ya. ID kwitansinya 38, kepala dusun 1, kemudian 5 juta rupiah, diterima pembayaran P2 dusun 1 R1. Nah, ini yang menyerahkan Asep Sunandar, penagih dusun 1, Badi Sulistyo sebagai kolektor PBB desa. Seperti ini ya. Ini untuk kadus dan ini untuk kolektor sebagai arsip ya. Jadi sudah tinggal cetak untuk kwitansinya. Seperti itu ya. Jadi ada dalam pencatatan masuk dan keluarnya itu seperti yang sudah ditutorialkan. Nah, kalau pencatatan sudah diisi, kita masuk lagi ke websitenya ya. Nah, di websitenya kita refresh. Nah, sekarang di dusun 1 sudah ada pencatatan ya. Nah, ini. Kemudian di dusun 4 juga sudah ada pencatatan lunas. Untuk melihat detailnya kita bisa lihat rincian. Nah, di sini ya. Detail pencatatan PBB dusun 1. Nah, Hidayah targetnya 10 juta, lunas dibayar 5 juta dan sisanya 5 juta. Seperti itu ya. Kemudian untuk di dusun 4 juga sama rinciannya, nomor RT-nya 4, ketua RT-nya Misbah, targetnya 67 juta, lunas dibayarnya 30 dan sisanya 37 juta. Jadi di informasi pencatatan ini masyarakat juga bisa melihat apakah di dusunnya itu PBB-nya sudah ada pembayaran atau belum gitu kan. Kalau misalkan sudah ada pembayaran tapi di sini belum tercatat, nah itu kan bisa dipertanyakan uangnya misalkan digunakan kemana gitu kan, apakah sudah disetorkan atau belum gitu kan. Jadi di sini masyarakat bisa melihat, publik bisa melihat terkait dengan pencatatan pajak bumi dan bangunan yang dipungut dari wajib pajak, yaitu dari masyarakat.
Setelah ini ada menu petugas ya. Di sini hanya untuk menginformasikan kepada publik siapa yang menjadi petugas pajak ini. Nanti bisa diisi kolektor desanya ini, kemudian petugas dusunnya yang tadi ya kita input ya. Jadi kita semuanya petugas pajak ini kita input di bagian backend sini ya, di menu petugas ini nanti akan tampil di sini semuanya. Gitu kan. Nah, mungkin itu saja ya di aplikasi SIP pajak versi 1.0 ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa ditambah lagi menunya disesuaikan dengan kebutuhan desa ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, untuk sementara menunya sesuai dengan apa yang ditampilkan di website ini saja. Ya. Mungkin itu saja tutorial dari aplikasi SIP pajak ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah